Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng tidak tahu tentang harapan Hong Qiang untuknya. Saat ini, hanya ada satu hal dalam pikiran Chu Feng, yaitu bergegas ke World Spiritist Alliance. Alasan mengapa Chu Feng menjadi sangat tidak sabar, itu bukan hanya karena sesuatu mungkin terjadi di World Spiritist Alliance. Namun yang paling penting adalah, itu karena dia telah memperoleh pembentukan formasi spiritual khusus dari banyak formasi spiritual yang dia peroleh dari diagram 9 roh ilahi. Ini adalah pembentukan formasi yang terutama digunakan untuk mengendalikan rasa sakit akibat efek samping seseorang, dan juga reaksi seseorang terhadap prosedur lain ataupun obat-obatan. Selain itu, selama seseorang dapat memahami kedalaman formasi, maka tidak akan sulit bagi orang itu untuk menggunakannya, dan mereka akan dapat mengaturnya dalam waktu singkat. Chu Feng merasa bahwa pembentukan formasi ini, itu mungkin saja dapat membantu Su Mei mengurangi rasa sakit efek sampingnya. Jika itu benar-benar berguna, maka setelah Su Mei mempelajari pembentukan formasi ini, itu akan sangat berguna baginya ketika efek sampingnya muncul. Karena sangat tidak sabar, waktu pun terasa berjalan sangat lambat. Meskipun ini bukan pertama kalinya bahwa Chu Feng telah melakukan perjalanan melalui wilayah pusat aliansi domain, tapi rasanya sangat lambat pada saat ini. Untungnya setelah perjalanan yang sangat panjang dan menyiksa, Chu Feng akhirnya tiba di tujuannya, yaitu World Spiritist Alliance. Karena status khusus Chu Feng, dan faktanya bahwa Miao Renlong telah memberi Chu Feng plat judulnya, maka Chu Feng bisa datang dan pergi di World Spiritist Alliance seperti yang dia inginkan. Tepat setelah ia melangkah ke aliansi spiritualis dunia, Chu Feng segera merasakan bahwa cara berpikir semua orang menjadi sangat aneh. Sensasi menghadapi musuh besar sedang dipancarkan dari setiap orang dari mereka. Intuisinya memberitahukan bahwa, terlepas dari apakah itu karena orang-orang klan Dongfang Imperial atau tidak, tapi sesuatu yang besar telah terjadi di aliansi spiritualis dunia. Dentang. Tiba-tiba saja, gelombang demi gelombang bunyi bel yang menusuk telinga bergema dari dalam aliansi spiritualis dunia. Chu Feng pun tahu dari mana suara itu terdengar. Suara itu berasal dari plaza. Itu adalah lokasi di mana Lil Mei berkompetisi, itu ketika dia datang untuk menantang aliansi spiritualis dunia dengan pendeta tangan kiri. Sudah dimulai. Cepat, ucap orang-orang. Setelah bunyi bel ini terdengar, terlepas dari apakah itu tetua World Spiritist Alliance ataupun para murid, mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan mulai dengan cepat terbang ke arah dari mana bunyi bel itu berbunyi. Senior, tolong tunggu, ucap Chu Feng. Melihat tindakan mereka, Chu Feng melompat maju dan menghentikan murid World Spiritist Alliance yang bergegas ke sana. Bahkan jika dia pergi dan melihat apa yang terjadi, Chu Feng masih harus tahu persis apa yang terjadi. Persetan, apakah kamu mencari mati? Kenapa kamu menghalangi jalanku? Wah, itu, kamu. Ucap senior itu. Awalnya murid itu sangat marah setelah dihentikan oleh Chu Feng. Namun setelah dia melihat penampilan Chu Feng, dia sangat ketakutan sehingga dia mulai menggigil. Kakinya menjadi lemah, dan jika bukan karena Chu Feng membantunya, maka dia akan jatuh ke tanah. Saudara junior Chu Feng, kapan kamu kembali? Aku tidak tahu bahwa itu kamu sebelumnya. Jika aku punya mata, aku pasti tidak berani mengatakan kata-kata itu. Jadi aku benar-benar tidak sengaja berbicara kepadamu dengan kasar. Tolong jangan membawanya ke dalam hati, ucap lelaki itu sambil mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Dia sangat takut bahwa Chu Feng akan melakukan sesuatu padanya. Karena itulah, dia tersenyum sangat bersemangat dan penuh perhatian. Saat ini, sangat sedikit orang di aliansi spiritualis dunia yang tidak tahu tentang Chu Feng. Belum lagi bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia Asura, bahkan sudah faktanya bahwa ia sedang dilindungi oleh Miao Renlong, dan fakta itu saja sudah cukup untuk menyebabkan tidak ada orang yang cukup berani untuk menyinggung Chu Feng.
Maka dengan begitu, murid ini tahu bahwa sebelumnya dia telah bertindak kasar. Oleh karena itulah, dia berusaha sekuat tenaga untuk meminta maaf kepada Chu Feng. Saudara senior, aku ingin tahu apa yang terjadi di World Spiritist Alliance saat ini, hingga menyebabkan semua orang menjadi cemas, kata Chu Feng. Saudara junior Chu Feng, apakah kamu tahu klan Kekaisaran Dongfang? Orang itu bertanya. Chu Feng mengangguk. Dalam hal ini, kamu seharusnya tahu tentang para pangeran klan Kekaisaran Dongfang juga kan? Mereka semua adalah jenius puncak tanah suci martialisme kita. Mereka semua adalah pohon muda yang baik, yang mampu menjadi kaisar bela diri di masa depan, kata pria itu. Chu Feng mengangguk lagi. Sebenarnya, dia tidak tahu tentang betapa menakjubkannya para pangeran Kekaisaran Dongfang itu. Namun dia hanya tahu bahwa, pangeran ketiga klan Kekaisaran Dongfang, Dongfang Zexuan, itu sangatlah kuat. Pangeran ketiga klan Dongfang Imperial, Dongfang Zexuan, saat ini berada di aliansi spiritualis dunia kami. Dia menantang para jenius World Spiritist Alliance kami. Lebih jauh lagi, dia menantang mereka dalam hal yang paling kita kuasai, yaitu teknik formasi spiritual kita. Selain itu, dia tidak hanya datang menantang, tapi dia bahkan telah mengundang orang-orang dari Kuil Jade Water, Aula Fire Rain, dan 8 baris pegunungan Desolate untuk datang dan menonton. Itu sudah jelas bahwa dia telah menyiapkannya dengan matang. Dia datang untuk menantang kita, dan kemudian menghancurkan papan nama kita. Adapun hari ini adalah tanggal yang kami putuskan untuk bersaing. Bel juga telah berbunyi, dan itu menandakan bahwa pertandingan akan segera dimulai, kata murid itu. Kuil Jade Water, Fire Rain Hall, dan Eight Ranges Mountain. Mereka semua adalah bagian dari 9 kekuatan, yaitu kekuatan besar yang memerintah seluruh wilayah. Bahkan mereka semua juga sudah datang. Selain itu, mereka datang hanya untuk menonton. Bukankah mereka adalah 9 kekuatan dari akar yang sama? Mengapa mereka membantu klan Kekaisaran Dongfang? Chu Feng bertanya dengan sedikit bingung. Saudara junior Chu Feng, kamu salah tentang ini. Meskipun benar bahwa 9 kekuatan adalah dari akar yang sama, tapi mereka sebenarnya adalah 9 camp yang terpisah. Masing-masing dari mereka ingin menjadi bos dari 9 kekuatan, dan karenanya telah bertarung secara rahasia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lebih jauh lagi, dengan betapa dahsyatnya klan Kekaisaran Dongfang, tentu saja ada banyak orang yang ingin mendapatkan hubungan persahabatan dengan mereka. Di antara mereka adalah Kuil Jade Water, Aula Fire Rain, dan 8 barisan pegunungan, kata murid itu. Aku mengerti sekarang. Terima kasih saudara senior telah memberi tahu aku, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia melompat ke langit dan mulai mengikuti kerumunan, lalu terbang menuju alun-alun. Ketika dia tiba di alun-alun, itu sudah ada kerumunan besar yang berkumpul di tempat ini. Namun hal yang paling layak disebutkan adalah, bahwa kerumunan besar ini semuanya terasa sangat sunyi. Sensasi ketegangan sedang dipancarkan dari mana-mana. Bahkan jika seseorang berbicara, mereka hanya akan melakukannya melalui transmisi suara. Bahkan sangat sedikit orang yang berani berbicara dengan lantang. Chu Feng tahu bahwa itu bukan karena orang banyak tidak mau berbicara, tapi itu hanya karena mereka tidak bisa berbicara terlalu keras. Karena bagaimanapun, orang-orang yang berkumpul di tengah alun-alun semuanya adalah orang-orang yang sangat berpengaruh. Dengan demikian, kerumunan dari World Spiritist Alliance hanya ingin meninggalkan kesan yang baik untuk orang-orang itu. Maka dengan demikian, metode paling mendasar untuk menunjukkan kualitas batin mereka adalah dengan tidak membuka mulut, dan membahas segalanya seperti sekelompok wanita tua yang belanja sayur. Paling tidak, mereka harus menampilkan diri mereka dengan tenang dan terkumpul sebelum kompetisi dimulai. Klan Dongfang Imperial benar-benar tidak bisa diremehkan. Susunan pertempuran yang mereka sajikan ini, itu memang sesuatu yang mampu menyebabkan sakit kepala, gumam Chu Feng. Chu Feng menemukan bahwa tidak hanya Master Aliansi Spiritualis Dunia, Miao Renlong, dan berbagai spiritualis dunia manajemen hadir,
tapi ada juga banyak monster tua yang telah hidup untuk waktu yang sangat lama, dan memiliki kultivasi yang tak terduga yang duduk di samping mereka. Chu Feng tahu bahwa kekuatan dan status orang-orang ini, semuanya tidak kalah dengan Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong. Dan bahkan, status mereka bahkan lebih tinggi. Itu karena mereka semua adalah orang-orang dari Majelis Suci Spiritual Dunia. Kali ini, Majelis Suci Spiritualis Dunia telah mengirim total 23 orang. Terakhir kali ketika Lil Mei dan pendeta tangan kiri datang, mereka hanya mengirim 2 orang saja. Kali ini, Majelis Suci Spiritualis Dunia telah mengirim lebih dari 10 kali jumlah yang mereka kirim untuk Lil Mei. Dari sini saja dapat dilihat, betapa pentingnya mereka menahan klan Kekaisaran Dongfang. Bahkan Kekaisaran Dongfang Imperial juga telah membawa banyak ahli bersama mereka. Tanpa menyebut puluhan ribu prajurit, dan hanya puncak kaisar setengah bela diri yang berjumlah 20 orang. Pada saat ini, 20 kaisar marsial setengah puncak yang merupakan karakter besar ini, semuanya mengelilingi seorang anak muda seperti sekelompok pengawal. Selain itu, anak muda ini memiliki penampilan yang biasa-biasa saja. Namun di dalam alisnya itu, ada udara arogansi absolut yang tidak ditemukan pada orang biasa. Itu seolah-olah dia tidak menempatkan siapapun yang hadir di matanya. Adapun anak muda ini, dia secara alami adalah pangeran ketiga klan Dongfang Imperial, yaitu Dongfang Zexuan. Peringkat 3 Half Martial Emperor. Dengan kultivasinya, bahkan Lin Yezu dan Qin Lingyun tidak akan layak disebutkan di hadapannya. Dan sepertinya, tidak ada murid di antara semua murid 9 kekuatan yang bisa melawannya. Namun meski begitu, Kekaisaran Dongfang Imperial mampu menumbuhkan jenius seperti itu. Dari sini saja dapat dilihat bahwa, 9 kekuatan benar-benar lebih rendah daripada 4 klan Kekaisaran besar. Chu Feng pun bisa merasakan kultivasi Dongfang Zexuan. Peringkat 3 Half Martial Emperor, ini adalah orang terkuat di generasinya yang telah bertemu Chu Feng sejauh ini. Dapat dikatakan juga, bahwa Dongfang Zexuan ini akan benar-benar unggul di antara semua anggota generasi muda. Untuk bisa menjadi kaisar setengah bela diri peringkat 3 di usia yang begitu muda, jika dia diberikan beberapa dekade atau waktu lagi, level apa yang akan dicapai dalam kultivasinya? Mungkin dalam waktu kurang dari 100 tahun, ia pasti mampu melampaui semua ahli yang hadir saat ini, kemudian melangkah ke ranah yang banyak orang telah gagal menembusnya, dan itu adalah menjadi kaisar bela diri yang agung. Setelah memikirkannya seperti itu, meskipun Dongfang Zexuan ini mungkin memang sombong, tapi dia memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Kualifikasi yang dia miliki adalah sesuatu yang tidak dimiliki Lin Yezu maupun Qin Lingyun. Selain orang-orang dari klan Kekaisaran Dongfang, Chu Feng juga memperhatikan 3 kelompok orang lainnya. Setiap kelompok tidak terlalu besar, dan hanya memiliki beberapa orang saja. Namun meski begitu, masing-masing dari mereka adalah karakter besar dengan kekuatan yang sangat kuat. Ketiga kelompok orang ini secara alami adalah orang-orang dari kuil Jade Water, Fire Rain Hall, dan 8 rentang pegunungan. Meskipun mereka datang sebagai pengunjung, tapi semua orang tahu bahwa mereka hanya datang untuk membantu klan Dongfang Imperial. Adapun bantuan yang mereka berikan, itu pasti bukan hanya bantuan dari kekuatan bela diri mereka saja. Tapi kemungkinannya mereka akan membantu menyebarkan berita. Tanpa melakukan apapun, mereka telah menjadi sumber penindasan bagi aliansi spiritualis dunia. Dengan kata lain, jika tantangan Dongfang Zexuan berakhir dengan kegagalan, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Namun jika Dongfang Zexuan meraih kemenangan, mereka tidak hanya akan menjadi saksi kompetisi ini, tapi mereka juga akan menjadi orang-orang untuk menyebarkan berita kompetisi ini ke dunia luar. Mereka akan menggunakan status agung mereka untuk menyebarkan masalah ini. Mereka akan memberi tahu semua orang bahwa, Dongfang Zexuan telah mengalahkan para jenius World Spiritist Alliance hanya menggunakan teknik formasi spiritual saja. Pada saat itu, Dongfang Zexuan akan menjadi terkenal. Pada saat yang sama, status World Spiritist Alliance juga akan menerima pukulan. Wush!
Tiba-tiba, sosok Dongfang Zexuan bergerak. Dia berubah menjadi sinar keemasan, dan melayang ke langit seperti naga emas. Segera setelah itu, dia dengan cepat mendarat di tanah. Dia telah meninggalkan platform penonton, dan tiba di platform pertempuran di tengah alun-alun. Meskipun gerakan Dongfang Zexuan sangat sederhana, tapi itu sudah cukup untuk menampilkan kekuatan absolutnya, dan membuat semua anggota generasi muda yang sekarang merasa lebih rendah serta para pakar generasi yang lebih tua memuji dia tanpa henti. Meskipun alun-alun ini dipenuhi dengan bakat, tapi Dongfang Zexuan masih naga di antara semua orang yang hadir, dan merupakan seseorang yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Aku akan berbicara terus terang. Aku, Dongfang Zexuan, tidak menikmati membuang-buang waktu aku. Meskipun kalian semua bisa mendatangiku satu persatu, tapi masih lebih baik bagimu untuk membawa murid-murid terkuatmu untuk bertarung melawanku dengan segera. Karena bagaimanapun juga, hasilnya akan tetap sama, yaitu aku akan menjadi orang yang akan menang. Dongfang Zexuan berbicara dengan suara tenang. Nada suaranya sama dengan penampilannya, yaitu penuh dengan kesombongan. Aliansi Master, izinkan aku untuk berurusan dengan pangeran ketiga klan Dongfang Imperial itu, ucap Lin Yezu. Lin Yezu yang berdiri di belakang Master Aliansi Spiritualis Dunia segera melangkah maju. Sebenarnya, World Spiritist Alliance tidak dapat mengambil banyak murid dari generasi muda yang mampu melawan Dongfang Zexuan. Adapun Lin Yezu ini, dia adalah pilihan terbaik mereka. Karena bagaimanapun juga, ia memegang reputasi sebagai jenius nomor satu dari World Spiritist Alliance. Lanjutkan. Ini hanya sebuah sparring untuk menukar pointer. Berhentilah ketika kemenangan dan kekalahan ditentukan, ucap Master Aliansi. Master Alliance World Spiritist Alliance memiliki harapan besar untuk Lin Yezu. Meskipun Lin Yezu jelas tidak dapat bersaing dengan Dongfang Zexuan dalam hal kultivasi, tapi pada kenyataannya, bahkan dapat dikatakan bahwa kesenjangan antara kultivasi mereka begitu jauh, sehingga itu mirip dengan jarak antara langit dan bumi. Tapi meski begitu, Lin Yezu masih memegang keunggulan mutlak dalam hal teknik formasi spiritual. Setelah semua, klan Kekaisaran Dongfang bukanlah ahli dengan teknik formasi spiritual. Namun karenanya, World Spiritist Alliance adalah kekuatan top yang terkenal di dunia dalam hal teknik formasi spiritual. Siap, ucap Lin Yezu. Setelah Lin Yezu menerima izin, dia melonjak ke platform di tengah alun-alun. Dia berdiri di tempat yang jaraknya kurang dari 100 meter dari Dongfang Zexuan. Pangeran ketiga, tolong beri petunjukmu, ucap Lin Yezu. Setelah mendarat, Lin Yezu mengepalkan tangannya dengan hormat ke arah Dongfang Zexuan. Meskipun ini adalah etiket yang benar, tapi dia tidak lemah atau sombong. Itu dapat dikatakan bahwa, ia telah dengan benar menunjukkan statusnya sebagai murid nomor satu dari aliansi spiritualis dunia. Hehehe. Dongfang Zexuan melirik Lin Yezu sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa, namun senyum jijik muncul di wajahnya. Itu karena dia memandang rendah Lin Yezu, dan benar-benar memandang rendah dirinya. Terlepas dari seberapa besar keberadaan besar Lin Yezu di aliansi spiritualis dunia, dia bahkan tidak dapat ditempatkan di mata Dongfang Zexuan. Dongfang Zexuan, aku tahu bahwa kamu sangat kuat. Namun meski begitu, apa yang akan kamu lawan adalah teknik formasi spiritual. Dalam hal teknik formasi, kamu tidak seharusnya menjadi lawan aku, ucap Lin Yezu. Dipandang rendah oleh lawannya hingga sedemikian rupa, Lin Yezu segera menunjukkan ketidakpuasannya. Dengan satu pemikiran darinya, kekuatan spiritual tingkat kerajaan yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya, dan kemudian bertahan di sekitarnya seperti api emas. Spiritualis dunia jubah kerajaan, seru para pengamat. Ketika para ahli kuil Jade Water, Fire Rain Hall, dan Eight Mountain Desolate Ranges melihat kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh Lin Yezu, mata mereka semua mulai bersinar karena terkejut. Itu sudah jelas, tidak ada dari mereka yang mengharapkan kejeniusan seperti itu muncul di World Spiritist Alliance. Namun jika dibandingkan dengan mereka, orang-orang dari klan Kekaisaran Dongfang secara tidak normal terlihat sangat tenang.
Mereka sama sekali tidak terpana oleh Lin Yezu menjadi seorang spiritualis jubah kerajaan. Apa gunanya berbicara semua kata-kata yang berlebihan itu? Lebih baik kita memulai pertandingannya. Dongfang Zexuan mencibir. Bagaimana kamu ingin bersaing? Tanya Lin Yezu. Sebagai seorang pria, kita seharusnya tidak repot-repot dengan hal-hal yang tidak berguna itu. Aku akan bertahan, dan kamu akan menyerang. Setelah itu kita gantian, kamu akan bertahan, dan aku yang akan menyerang. Mari kita lihat, siapa yang akan dapat memecahkan bentuk formasi orang lain. Pemenang akan menjadi orang yang menghancurkan pembentukan formasi orang lain. Saat Dongfang Zexuan berbicara, dan dalam sekejap kekuatan spiritual yang tak terbatas muncul darinya. Dan kemudian, kekuatan itu berubah menjadi perisai emas setinggi 10 meter yang berkedip dengan cahaya. Ketika mereka melihat perisai ini, banyak orang dari World Spiritist Alliance mulai mengerutkan kening mereka. Tanpa menyebutkan seberapa kuat perisai itu, kekuatan formasi spiritual yang dipancarkan Dongfang Zexuan ada di tingkat kerajaan. Ternyata pangeran ketiga klan Dongfang Imperial juga seorang spiritualis dunia jubah kerajaan. Sementara aliansi spiritualis dunia menumbuhkan spiritualis jubah kerajaan muda itu hal yang wajar saja, maka kekaisaran Dongfang yang mengusahakan spiritualis dunia jubah kerajaan muda adalah prestasi yang luar biasa. Baiklah, kalau begitu, aku akan menyerang, ucap Lin Yezu. Meskipun Lin Yezu menyadari bahwa lawannya tidak sederhana, tapi dia sama sekali tidak berkecil hati. Dia yang selalu percaya diri tidak berpikir banyak, dia pun langsung melepaskan serangannya. Dan, boom, kekuatan spiritual emas yang tak terbatas mulai melonjak seperti gelombang emas. Kekuatan itu menabrak langsung ke arah perisai Dongfang Zexuan. Ketika gelombang emas menabrak perisai, itu berubah menjadi riak energi bergelombang dan membombardir perisai itu. Namun sayangnya perisai itu tidak bergerak, dan bahkan tidak rusak sedikit pun. Satu kata, lemah. Bibir Dongfang Zexuan terangkat ke atas, dan dia kemudian mengeluarkan kalimat cemoohan ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.